Saat tadi selesai, mari kita nyanyi bagi Tuhan, kita sembah Tuhan melalui setiap pujian kita yang ini kenaikan pada malam hati kita tenang karena kita berada di dalam Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah tiara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah tiara hidupku. Saat malam hari ini kami mau datang kepadamu mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat malam hari ini, semua karena berkat kemurahan daripada Allah sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami saat malam hari ini. Walaupun kami tidak terlalu banyak di dalam persekutuan Komsel Timotius yang saat malam hari ini,
namun itu tidak membatasi kami untuk kami tetap bersekutu kepada Tuhan. Saat malam hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan dan kami mau bersorak-sorai baginya. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, kita akan naikkan pujian bagi kita dengan secara singkat saja. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini.
Tahapannya saya persilakan. Kita bersatu dalam doa. Seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, kami rindu menjadi seperti Tuhan. Untuk itu, kami rindu Tuhan mengubah hidup kami dengan cara terbaik Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang terus bekerja berkarya dalam setiap kehidupan kami. Pada malam hari ini, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam untuk belajar bersama firman Tuhan. Kami mohon pengertian, pemahaman yang daripada Tuhan, agar kami mampu mengerti firman-Mu, terlebih melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan berfirmanlah bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Shalom teman-teman, selamat malam. Shalom, selamat malam. Apa baru? Shalom. Ini ibadah pertama kita di awal tahun ya di Komsel Timoteus Enigin. Kita tidak seberapa, hanya 5 orang, tidak mengurangi semangat dan sukacita kita untuk bersekutu di dalam Tuhan. Baik teman-teman, seperti tema yang sudah ditulis di e-flyer, kita belajar satu tema malam hari ini, itu memulai dengan komitmen setia. Di malam ini saya mengajak kita semua memulai tahun 2023 dengan memiliki komitmen setia. Setia dalam segala hal, setia dalam perkara kecil, setia dalam pelayanan, dan lain sebagainya. Yang menjadi dasar tema renungan kita malam hari ini, saya mengajak teman-teman membaca kitab Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13b sampai ayat yang ke-14. Filipi 3 ayat 13b sampai 14. Begini firman Tuhan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Teman-teman, kitab Filipi adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada jemaat-jemaat di Filipi. Sebelum saya melanjutkan renungan malam hari ini, kita akan melihat sekilas tentang kehidupan Rasul Paulus. Jadi sebelum Rasul Paulus ini menjadi seorang rasul dan dipanggil sebagai Paulus, awalnya namanya adalah Saulus. Dia seorang penganiaya jemaat, dia suka menyiksa orang Kristen, membunuh orang Kristen, sehingga pada suatu saat, suatu ketika, Tuhan menangkapnya dan pada akhirnya Rasul Paulus bertobat. Dia tidak dinamakan Saulus lagi, namun
dia tidak dinamakan Saulus lagi, dia dinamakan Paulus dan dia menjadi seorang rasul. Sekarang dia bekerja sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, mengabarkan Injil di berbagai tempat. Sehingga banyak orang dimenangkan di dalam pelayanan Rasul Paulus. Saya rasa teman-teman udah tahu itu ya. Jadi sekilas di sini Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat di Filipi bahwa ia melupakan apa yang di belakangnya dan ia mengerahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Jadi teman-teman, kalau kita mau melupakan apa yang ada di belakang kita, mengerahkan diri kita terhadap apa yang di belakang kita, itu harus dimulai dengan komitmen setia. Karena kalau kita tidak memulai dengan komitmen setia, maka kita tidak akan pernah bisa melupakan apa yang pernah di belakang kita, dan kita tidak akan bisa berlari mencapai tujuan yang di depan kita. Jadi selalu dimulai dengan komitmen untuk setia. Itulah tema kita malam hari ini, teman-teman. Komitmen di dalam bahasa Inggris. Komitmen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris nanti tanya sama Delestari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen artinya perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau tanggung jawab. Itu adalah komitmen. Sementara setia artinya berpegang teguh pada janji, pendirian, dan lain sebagainya. Patuh, taat, bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankan, ia tetap melaksanakannya. Ia tetap memenuhi janjinya, tetap teguh hati, baik itu dalam persahabatan, di dalam hubungan dengan orang-orang yang dikasihi, dan lain sebagainya. Itu pengertian komitmen dan setia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi dari kedua hal ini dapat kita simpulkan bahwa komitmen ini merupakan keputusan hati atau janji yang terpatri di dalam hati kita. Jadi komitmen ini enggak hanya sebatas kata-kata atau ucapan yang keluar dari mulut kita. Tapi komitmen itu lahir di dalam hati kita. Ada ikatan kesadaran diri dengan segenap hati untuk taat dan tetap setia meskipun keadaan kita tidak baik. Meskipun banyak rintangan dan halangan yang menghadang perjalanan kita untuk menggapai tujuan ke depan, ketika kita sudah mengambil satu komitmen, itu tidak akan menjadi penghalang bagi kita untuk meraih suatu tujuan ke depan. Karena kenapa? Komitmen itu lahir dari hati. Tidak hanya sebatas ucapan kata yang keluar dari mulut saja. Nah teman-teman, komitmen ini jauh lebih kuat daripada sekedar janji. Komitmen ini jauh lebih bertanggung jawab dari sebuah janji. Karena kenapa? Karena komitmen ini tadi lahir dari sikap hati kita, lahir dari lubuk hati kita yang paling dalam. Sementara janji kadang-kadang hanyalah sebuah ikrar yang keluar dari mulut. Seperti ikrar pernikahan. Dalam sebuah pernikahan, teman-teman, ketika dua orang menikah, pasti mereka mengikrarkan sebuah janji untuk hidup semati, menua bersama hingga maut yang memisahkan. Setia dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, senang dan tidak senang. Jadi ada ikrar janji yang diucapkan dalam sebuah pernikahan. Dan ikrar janji itu harus disertai dengan komitmen. Karena kenapa? Kalau ikrar janji itu hanya tidak disertai dengan komitmen, hanya dari ungkapan bibir saja, sebuah pernikahan ujung-ujungnya nanti pasti akan hancur, tidak akan bertahan lama, terjadi perceraian dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman mengucapkan janji kepada seseorang, janji itu harus disertai dengan komitmen, jangan hanya sebatas kata atau ucapan yang keluar dari mulut saja. Karena kalau janji yang keluar dari mulut saja tidak disertai dengan komitmen, janji itu tidak akan pernah bertanggung jawab. Nah teman-teman, di dalam tema dan renungan malam ini kita akan belajar tiga hal saja. Saya akan menyampaikannya secara singkat berhubung waktu kita tidak lama. Yang pertama, kesetiaan akan terjaga apabila ada komitmen. Di poin pertama, kesetiaan akan terjaga apabila ada komitmen. Teman-teman, untuk membangun kehidupan yang berkualitas dan mengalahkan kebiasaan-kebiasaan buruk, diperlukan komitmen untuk terus melakukan hal yang benar. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus tadi, dia melupakan apa yang di belakangnya dan ia mengarahkan hidupnya terhadap apa yang di depannya. Jadi untuk melupakan apa yang di belakang kita, mengarahkan diri terhadap apa yang di depan kita, itu butuh kesetiaan, butuh komitmen. Jadi kesetiaan akan terjaga apabila ada komitmen. Semua butuh komitmen. Karena kenapa? Karena komitmen itu sangat penting. Komitmen dibutuhkan di dalam semua bidang. Kalau kita tidak memiliki komitmen, meninggalkan kehidupan lama kita, mengarahkan kehidupan kita untuk masa depan yang lebih baik, kalau tidak ada komitmen di dalamnya,
maka kita tidak akan bisa menggapai masa depan yang lebih baik. Seperti yang saya katakan, komitmen itu penting di dalam segala hal, baik di dalam pekerjaan, dalam dunia pelayanan, di dalam hubungan kita dengan orang-orang yang kita sayangi, kita kasih, dan lain sebagainya. Dalam dunia pekerjaan misalnya, orang yang berkomitmen dalam pekerjaannya akan melakukan hal yang terbaik untuk melakukan tugasnya. Dia pasti bertanggung jawab melakukan tugasnya, karena kenapa? Dia sudah mengambil komitmen. Sekalipun di dalam pekerjaan gajinya besar maupun gajinya kecil, itu tidak menjadi masalah untuk dia bekerja. Karena kenapa? Karena dia sudah memiliki komitmen tadi dari awal. Dan komitmen itu harus dilakukan dengan setia. Tidak hanya setengah-setengah. Di dalam hubungan juga butuh komitmen untuk setia. Saya senang mendengar khotbah dari Henny Christianus. Itu dia katakan, kalau belum siap untuk komitmen kepada seseorang, jangan pacaran, berteman saja. Pasti teman-teman pernah dengar ya. Jadi kalau misalnya Kak Prama ikhlas belum siap menjaga hati Dele Lestari, Kak Prama ikhlas jangan pacaran ya dengan Delesta, cukup berteman saja. Karena ketika kita membangun hubungan dengan seseorang, itu harus kita mulai dengan komitmen untuk setia. Jangan hanya sebatas kata janji yang terucap dari mulut kita. Kita boleh berjanji, tapi janji itu harus disertai dengan komitmen, supaya janji kita itu lebih bertanggung jawab. Jadi kalau belum siap menjaga hati seseorang, jangan pacaran. Karena kenapa? Kalau kita belum siap menjaga hatinya, kita berani pacaran, akhirnya hatinya tersakiti. Nah, siapa yang pusing jadinya? Ini kan begitu. Jadi harus disertai dengan komitmen ya. Kalau mau berpacaran, mungkin juga ke Arianus nanti kalau cari-cari pacar. Kalau mau pacaran, awali dengan kata-kata janji yang harus disertai dengan komitmen untuk agar bertanggung jawab. Demikian juga dalam pelayanan, terutama di dalam mengikut Tuhan. Teman-teman, ketika kita mengikut dan melayani Tuhan, itu juga butuh komitmen. Karena kenapa? Tanpa komitmen yang kuat, kita tidak akan mampu bertahan dalam mengikut dan melayani Tuhan. Kita mengikut Tuhan, kita melayani Tuhan, itu Tuhan tidak menjanjikan hal-hal yang manis. Oh, kalau kamu mengikut saya, kamu akan seperti ini, kamu akan bahagia hidupnya, kamu akan kaya, dan segala macam. Dalam mengikut Tuhan itu butuh tantangan, teman-teman. Jadi kalau kita tidak memulai dengan komitmen untuk setia, kita tidak akan mampu melewati tantangan itu. Kita tidak akan mampu bertahan untuk mengikut dan melayani Tuhan. Jadi teman-teman, saat kita memutuskan untuk percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, maka komitmen kita adalah harus setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Jadi ingat dalam poin pertama, di sini itu kesetiaan akan terjaga apabila ada komitmen. Jadi dalam kesetiaan harus ada komitmen. Dan komitmen itu penting di dalam segala hal. Bukan hanya dalam hubungan kita terhadap orang lain saja, terhadap lawan jenis yang kita suka, tidak. Tapi dalam segala hal, dalam pekerjaan, pelayanan, apapun yang kita kerjakan, itu harus disertai dengan komitmen untuk setia. Yang kedua, komitmen akan teruji melewati waktu dan tantangan. Poin kedua yang kita pelajari itu komitmen akan teruji melewati waktu dan tantangan. Teman-teman, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tantangan, kesulitan, aniaya, kelimpahan, kekurangan, itu hal-hal yang seringkali Tuhan pakai untuk menguji kesetiaan komitmen kita di dalam melayani Tuhan. Meskipun kadang-kadang kita sering mengeluh, karena kenapa ya? Karena kita tidak mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam setiap masalah hidup yang kita alami. Dan ketika kita mengalami kesulitan itu, komitmen kita akan teruji di sana, akan terlihat sejauh manakah kita sudah berkomitmen, sejauh mana kita sudah setia melakukan komitmen, keputusan yang kita ambil ketika kita mengikut dan melayani Tuhan. Ujian itu memurnikan iman kita. Ujian itu akan menunjukkan komitmen kita kepada Tuhan. Jadi ketika teman-teman sedang diperhadapkan dengan berbagai masalah, keadaan hidup apapun itu, tetaplah bertahan dan tetaplah berjuang. Tetaplah pada komitmen yang semula yang dari awal sudah kita ambil untuk mengikut Tuhan. Teman-teman, komitmen dan kesetiaan kita akan teruji melalui tantangan dan ujian iman. Jangan sampai ketika kita diperhadapkan dengan masalah, dengan berbagai persoalan, itu menjauhkan kita jauh daripada Tuhan. Kalau itu menjadikan kita jauh daripada Tuhan, berarti komitmen kita ya belum sempurna, kita belum sanggup melakukan komitmen kita, kita belum setia di dalam komitmen yang kita ambil. Tetapi biarlah setiap ujian, masalah, persoalan yang kita hadapi, itu malah membuat kita semakin dekat dengan Tuhan.
membuat kita semakin setia pada Tuhan dan apapun keadaannya. Begitu juga dengan dalam sebuah hubungan, teman-teman, ketika kita membangun hubungan dengan orang yang kita sayang, teman, sahabat, dan lain sebagainya. Biasanya yang menjadi ujian di dalam hubungan itu yaitu jarak jauh. Biasanya anak muda bilang begitu, LDR itu ujian dalam sebuah hubungan untuk menguji kesetiaan kita, sejauh mana kita setia terhadap pasangan kita. Jadi ketika kita membangun hubungan dengan seseorang, komitmen kita menjalani hubungan dengan seseorang juga akan teruji melewati waktu dan tantangan. Bahwa kita bisa berpegang teguh pada komitmen kita dari awal, pada janji-janji yang sudah kita katakan, kalau kita akan setia, apakah kita akan mampu melakukan hal itu ketika kita melihat orang yang lebih baik dari pasangan kita, mungkin lebih cantik, mungkin lebih glowing, lebih kaya, dan lain sebagainya. Jadi komitmen kita terhadap pasangan kita akan teruji di situ. Itu akan menjadi suatu tantangan dalam sebuah hubungan. Maka dari itu, supaya tantangan itu bisa terlewati, harus tetap setia pada komitmen yang dari awal. Harus ada komitmen di dalam sebuah hubungan. Itu juga di dalam melayani Tuhan, harus ada komitmen. Tantangan dalam melayani Tuhan itu pasti ada. Dan komitmen kita akan teruji ketika kita melewati tantangan itu. Sejauh mana kita mampu melewati tantangan itu akan terlihat di situ sejauh mana kita setia di dalam komitmen kita di dalam melayani Tuhan. Jadi teman-teman, untuk dapat berkomitmen melayani Tuhan seumur hidup kita, itu juga harus kita dasari dengan kasih dan kesetiaan. Apabila kasih kepada Tuhan sudah menjadi dasar, maka siapapun, apapun yang kita alami, kita pasti mampu mengerjakannya. Kita pasti mampu menghadapi setiap perkara-perkara, baik itu perkara kecil maupun perkara yang besar. Jadi ketika komitmen kita didasari dengan kasih dan kesetiaan, apapun tantangan, apapun rintangan yang kita alami di dalam mengikut Tuhan, kita pasti mampu melewati. Jadi harus tetap setia pada komitmen yang sudah kita ambil dari awal. Kalau kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus sudah menjadi sudah menjadi panutan itulah sudah menjadi teladan bagi kita di dalam sebuah komitmen. Jadi Tuhan Yesus adalah panutan pertama yang perlu kita teladani dalam komitmennya, di dalam kesetiaannya, di dalam menyelamatkan kita umat manusia ini. Karena kasihnya Tuhan mengambil komitmen untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari belenggu dosa. Dengan cara Ia turun ke dunia, mengambil rupa sebagai manusia, didera dan rela mati di kayu salib. Jadi tantangan yang dialami Tuhan Yesus waktu itu, dia disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib, itu bukan tantangan yang mudah. Mungkin kalau kita berposisi Tuhan Yesus waktu itu, sekalipun kita sudah mengambil komitmen, pasti kita tidak mau. Tapi kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Dia memiliki komitmen yang sangat luar biasa, meskipun dia harus mati, sampai rela mati di kayu salib, dia tetap melakukan itu. Dan itu tantangan itu tidak membuat komitmennya menjadi undur, tidak membuat komitmennya Tuhan menjadi rapuh untuk menyelamatkan kita umat manusia yang berdosa ini. Jadi mari kita belajar dari Tuhan Yesus, terus tetap memiliki komitmen di dalam melayani Tuhan. Poin yang ketiga yang kita pelajari yaitu upah dalam kesetiaan. Seperti di dalam Filipi 3 ayat 14 tadi yang sudah kita baca, di situ dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Teman-teman, Rasul Paulus ketika ia mengambil komitmen untuk melayani Tuhan, ada tantangan yang dialami dalam pelayanan, ada. Namun ia mampu melewati setiap tantangan dan rintangan itu. Kenapa? Karena komitmennya tadi. Apapun tantangan yang dialami, dia mampu melewatinya. Dan ia berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Jadi ada upah di dalam kesetiaan Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus setia di dalam melayani Tuhan, ia mampu melewati tantangan di dalam melayani Tuhan, dia memperoleh upah. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8 di situ dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya.
tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi ketika kita setia di dalam mengikut Tuhan, setia di dalam perkara-perkara kecil, setia di dalam melayani Tuhan, ada upah yang akan kita peroleh. Memang upah bukanlah tujuan kita untuk setia melayani Tuhan. Jangan kita jadikan juga upah, saya mau melayani di gereja karena nanti supaya saya digaji, misalnya. Jangan. Karena ketika kita sudah setia di dalam melayani Tuhan, dengan sendirinya berkat itu akan mengikuti. Jadi jangan melayani Tuhan untuk mengejar berkat, jangan. Karena ketika kita udah setia melayani Tuhan, berkat itu akan sendirinya mengikuti. Jadi upah bukanlah tujuan kita untuk setia kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan selalu ada upah dalam perjuangan kesetiaan yang kita kerjakan. Selalu ada upah di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Tuhan itu tidak tutup mata. Ketika kita setia melayani Tuhan, ketika kita setia mengikut Tuhan, berkat Tuhan pasti mengiringi langkah kita. Itulah hal yang dialami oleh Rasul Paulus. Kesetiaan, ketaatannya dalam mengikut Tuhan membuahkan hasil. Makanya dia dikatakan di sini, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan ia telah mencapai garis akhir. Dan sekarang telah tersedia kepadanya sebuah upah, yaitu mahkota kehidupan yang sudah disediakan Tuhan. Dan mahkota kehidupan ini tidak hanya tersedia untuk Rasul Paulus, tapi untuk kita juga. Jadi ketika kita tetap setia pada komitmen kita untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan, apapun tantangannya, apapun keadaannya, kita pasti memperoleh upah. Janji Tuhan di sini ada mahkota kehidupan yang akan dikaruniakan kepada kita kelak. Jadi teman-teman, melalui firman Tuhan ini, mari kita berjuang bersama-sama. Jika di tahun 2022 kehidupan kita diwarnai dengan dosa, diwarnai dengan segala macam kejahatan, pikiran-pikiran jahat dan lain sebagainya, mari tinggalkan, mari mulai tahun 2023 ambil komitmen mulai dengan mengikut Tuhan. Mari kita awali tahun 2023, ya baru berapa hari ya kita jalani 2023, 13 hari ya. Belum terlambat untuk kita memulai dengan komitmen setia mengikut Tuhan. Tinggalkan kehidupan lama. Dan untuk menanggalkan kehidupan lama itu harus dimulai juga dengan komitmen untuk setia. Semuanya butuh komitmen. Kita tidak bisa mengandalkan doa untuk diubahkan kalau hati kita tidak mau berubah. Jadi itu harus dimulai di dalam hati kita sendiri. Jangan kita didoakan untuk 100 orang pendeta pun, kalau itu tidak dimulai dari dalam hati kita, kita tidak mengambil komitmen untuk berubah, menanggalkan kehidupan lama dan hidup benar di hadapan Tuhan, kita tidak akan berubah. Jadi teman-teman, malam ini saya mengajak kita semua, mari mulai dengan komitmen setia dalam mengikut Tuhan. Setia dalam segala hal, setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar pada kita. Ketika kita setia, tantangan, kesulitan di dalam kita mengikut Tuhan pasti ada. Namun ketika kita sudah mengambil komitmen, bertekad untuk mengikut Tuhan, kita pasti mampu melewatinya. Dan sampai pada akhirnya nanti kita akan mencapai garis akhir, kita sampai di garis finish, dan kita memperoleh mahkota kehidupan yang sudah tersedia bagi kita semua. Amin. Amin. Oke, demikian firman Tuhan yang sangat singkat yang saya sampaikan malam hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan mengajarkan kami agar kami memiliki komitmen dalam setia di dalam mengikut Tuhan. Kami percaya dan kami tahu bahwa komitmen kami dalam mengikut Tuhan seringkali rapuh karena berbagai dosa yang kami lakukan. Namun belum terlambat waktunya untuk kami mulai lagi dengan komitmen setia di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Kami mohon Tuhan kuatkan kami, Tuhan tolong kami, mampukan kami, supaya kami bisa mencapai garis akhir dan kami memperoleh mahkota kehidupan yang sudah tersedia bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Oke, baik teman-teman, suara saya jelas di sana? Oke, ya. Sekali lagi bagi teman-teman yang punya pokok doa, saya sudah chat lewat chat di bawah, bisa di lewat chat supaya membersihkan waktu karena Google Meet kita yang 40 menit. Jadi langsung nanti Katime setelah pujian ini sambil teman-teman mempersiapkan pokok doanya, setelah pujian ini langsung nanti Katime untuk memimpin doa syafaat dan sekaligus juga doa penutup begitu. Kita ambil refnya saja. Kita nyanyikan ubah hati.
Pada Katime kami persilakan untuk memimpin selanjutnya. Teman-teman, kita bersatu kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau menyampaikan doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Sebelumnya kami mohon ampun atas setiap pelanggaran dosa yang kami lakukan, supaya tidak menjadi penghalang penghambat berkat anugerah keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan untuk kami semua. Kami menaikkan doa syafaat kami, kiranya Tuhan berkenan menyendengkan telinga untuk mendengarkan setiap seruan dan doa-doa kami. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Ya Tuhan yang memberkati bangsa dan negara ini, lindungi dari segala hal yang tidak baik, yang tidak berkenan dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati bangsa ini menjadi bangsa dan umat kepunyaan Tuhan. Memberkati para pemimpin yang sudah Tuhan pilih untuk menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara ini, membekali mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan, memurnikan motivasi mereka agar mereka dapat memberikan yang terbaik untuk pekerjaan mereka untuk memimpin bangsa dan negara ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk rencana pemilihan presiden di masa yang akan datang ini, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan pemimpin yang akan menjadi pemimpin untuk masa depan bangsa ini. Kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan pemimpin yang baik, pemimpin yang dapat mengayomi, pemimpin yang penuh dengan kasih, pemimpin yang bisa merakyat dan mengasihi banyak orang. Dan Tuhan juga yang mau memberkati setiap kami warga negara Indonesia, supaya ketika pemilihan nanti kami dapat digerakkan hatinya untuk memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang daripada Tuhan, bukan karena sogokan, bukan karena dia kerabat kami, namun karena kami melihat ada kuasa Tuhan di dalam hidupnya untuk memimpin bangsa dan negara ini, untuk mengarahkan bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Berkati juga seluruh anak-anak Tuhan yang ada di bangku pemerintahan. Tuhan memberkati kehidupan mereka, dapat berdapat dan menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Berkati juga ya Tuhan seluruh gereja-gereja yang ada di pelosok negeri ini dan seluruh hamba-hamba Tuhan, para misionaris yang melayani Tuhan. Dan yang memberkati mereka dalam pelayanan, berkati kekuatan, kesehatan mereka di dalam mereka mengabarkan Injil dan memberitakan firman-Mu, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan dimerdekakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga bersyukur karena malam hari ini kami boleh duduk diam, beribadah bersekutu bersama di hadirat Tuhan, menikmati hadirat-Mu, mendengar firman-Mu. Dan yang firman-Mu dapat mencerakan dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu yang menolong, memampukan kami, menuntun langkah kami agar kami hidup seturut dengan firman-Mu.
Kami menyerahkan hidup kami pada malam hari ini yang sudah hadir di via Google Meet ini. Ya Tuhan memberkati kami semua, berkati kami dalam masa depan, di dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Serahus kami berdoa buat saudara kami Ikhlas yang bergumul untuk kekuatan dan kesehatannya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan anugerahkan kekuatan dan kesehatan kepada saudara kami Ikhlas dalam melayani Tuhan, dalam pekerjaan dan apapun yang dikerjakan tangannya, Engkau Tuhan yang memberkati. Dalam setiap permasalahan, pergumulan hidupnya, Tuhan tahu. Kiranya Tuhan yang memberikan jawaban yang terbaik dalam setiap persoalan dan pergumulannya, hingga dapat bersuka cita karena menikmati anugerah dan pertolongan daripadamu. Kami juga berdoa untuk Bapak A, Delestari, Kak Arianus, Kak Muli juga dan juga hamba-Mu sendiri dalam setiap pergumulan kami yang tidak tersampaikan, namun Tuhan mengerti dan Tuhan tahu. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang memberkati kami untuk masa depan kami, dalam pelayanan dan pekerjaan kami, mampukan kami agar kami dapat setia di dalam komitmen yang kami ambil ketika kami mengambil keputusan untuk mengikut dan melayani Tuhan, supaya dapat akhirnya nanti Tuhan mendapatkan kami setia dan kami dapat menerima mahkota kehidupan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami semua. Kami juga menyerahkan keluarga kami masing-masing dalam tangan Tuhan. Kami yang masih punya orang tua juga, Engkau yang berkati orang tua kami, Engkau yang berkati keluarga kami. Mereka dalam keadaan sakit, kami mohon Tuhan mengulurkan tangan kasih-Mu, menjamah, memulihkan keadaan mereka, hingga mereka dapat pulih, dapat sembuh kembali. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa join pada malam hari ini, dalam segala kesibukan, apapun kegiatan mereka. Kami juga menyerahkan mereka dalam tangan-Mu, kiranya berkat, kiranya kasih, anugerah Tuhan juga senantiasa menyertai dan mengiringi setiap langkah hidup mereka. Jika mereka saat ini sedang dalam berbagai kesibukan, Tuhan ingatkan mereka supaya di waktu-waktu yang akan datang mereka dapat meluangkan waktu terbaik mereka untuk bersekutu diam di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada malam hari ini kami juga berdoa untuk Komsel Timotius NYG dengan semua pengurus yang ada di dalamnya, Engkau Tuhan yang memberkati. Itu juga dengan grup besar, grup NYG, Engkau memberkati seluruh para pemimpin yang ada di dalamnya, dan Engkau memberkati mereka supaya mereka juga dapat menjadi teladan bagi semua anggota grup di dalam melayani Tuhan. Berkati juga semua anggota grup, berikan kesetiaan juga ketaatan dalam mengiring dan mengikuti Tuhan, terutama bisa hadir di setiap jam-jam ibadah berlangsung. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu, dan kami mau mengakhiri ibadah ini, kiranya kasih daripada Tuhan menyertai dan memelihara hidup kami senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.